Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selama 20 menit ke depan, kami dari kelompok Master Shifu yang beranggotakan saya sendiri, Alza Junita, kemudian rekan-rekan saya, Abdi Albani, Dimas Arya, Fadila Rosiada, Najmul Iklima, Farah Nisrina, Christian Hosana, Kire Hamdani, Syula Rahmina, dan Zahrani Rama Rizka. Kami akan mempresentasikan ide bisnis yang telah kami buat sebelumnya berupa platform thrifting online, yakni Shifu. Untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya Albani. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Albani dan saya akan menjelaskan pengenalan masalah di industri fashion. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di industri fashion adalah yang pertama, industri fashion membutuhkan banyak air. Yang kedua, industri pakaian menyumbang 10% dari emisi karbon global. Yang ketiga, industri fashion sangat berperan dalam kerusakan tanah. Yang keempat, serat sintetis tidak mudah terurai. Dan yang terakhir, adanya pemberlakuan PPKM saat pandemi. Solusi dari kelompok kami adalah membuat platform atau aplikasi thrift online untuk memudahkan recycle pakaian bekas dan mengenalkan sustainable clothing untuk mengatasi permasalahan akibat fast fashion. Saya Farah Nisrina akan menjelaskan tentang definisi thrift shopping sendiri. Nah, thrift shopping adalah berbelanja barang bekas. Thrift shopping juga merupakan domain daur ulang lateral yang dimediasi dalam perdagangan. Nah, intinya thrift shopping is all about shopping in second-hand settings. Nah, permasalahan yang muncul dari thrift shopping sendiri itu adalah pertama, kurangnya transparansi harga. Karena contohnya di Instagram sendiri, banyak banget online shop yang ngelakuin thrift shopping. Cuma harganya itu mereka nggak mau nunjukin, mereka maunya konsumennya sendiri yang nanya ke mereka. Nah, yang kedua itu adalah quality check barang kurang terjamin. Yang ketiga itu beberapa outfit terkadang dijual dengan overprice. Yang terakhir itu sulit mencari size dan model yang sesuai dengan keinginan. Nah, diagram yang ditunjukin di sini itu nunjukin kalau thrift shopping itu bisa menjadi sebuah bisnis juga, karena thrift shopping itu nggak hanya berfokus terhadap eco-friendly nih. Thrift shopping itu juga ada profit orientednya. Kemudian saya Kira Hamdani akan menjelaskan cara kerja bisnis kami. Yang pertama menyediakan marketplace. Marketplace ini untuk para penjual. Kemudian mempertemukan pihak penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga menyediakan informasi outfit yang akan dijual melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi kami. Kemudian fitur-fitur tersebut akan mempermudah calon pembeli untuk melihat maupun memilah outfit. Yang terakhir mempermudah kegiatan thrifting secara online terlebih pada masa pandemi. Selanjutnya, saya Zahrani akan menjelaskan fitur yang ada di dalam platform ini. Nah, di aplikasi Shifu ini ada fitur yang pertama, fitur coba outfit dengan input body measurement. Jadi nanti kita bisa input tinggi badan dan juga berat badan kita, lalu nanti akan terdeteksi kita cocoknya pakai size apa. Lalu yang kedua ada filter quality control. Seperti yang kita tahu, baju thrift itu nggak bisa kita pastikan kualitasnya seperti apa. Jadi dengan fitur ini kita bisa mengetahui mana kualitas pakaian yang bagus ataupun yang nggak bagus. Lalu yang ketiga, pelacakan lokasi e-store terdekat. Kita bisa mengetahui penjual mana atau toko mana yang paling dekat dengan tempat tinggal kita supaya kita bisa hemat ongkir juga. Lalu yang keempat, fitur tawar harga. Misalkan nih kita udah nemu mana nih pakaian yang cocok dengan kita tapi nggak sesuai budget. Nah, kita bisa nawar harga dengan fitur ini. Lalu yang kelima, chat dengan penjual. Kalau misalnya kita ada yang masih mau ditanyain atau yang kurang jelas tentang pakaian yang kita mau, kita bisa langsung aja tanyain dengan chat di penjual yang ada di aplikasi. Nah, lalu yang keenam, pick your style based on price and your taste. Fitur ini bisa mudahin kita banget untuk milih mana outfit yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya mulai dari warna, lengan panjang atau pendek, dan masih banyak lagi. Perkenalkan, saya Sheila. Nah, untuk target pasarnya, yaitu STP, Segmenting Targeting Positioning. Di sini saya akan menjelaskan segmentation dari Shifu sendiri. Nah, segmentation atau pembagian possible consumer dari Shifu ini terbagi dari 4, yaitu berdasarkan generasi. Yang pertama ada Generation X, Generation Y, atau biasa disebut Millennials, Generation Z, dan Generation Alpha. Yang kedua ada berdasarkan kelas ekonomi, yaitu menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Yang ketiga berdasarkan penggunaan teknologi.
Yang pertama, orang yang tidak bergadget. Yang kedua, pengguna gadget hanya menggunakan untuk SMS, bersosial media, dan transaksi online. Yang ketiga, pemerhati teknologi. Nah, untuk yang terakhir, berdasarkan kebiasaan konsumen sendiri, yaitu yang membeli sesuai kebutuhan, yang membeli sesuai budget, yang membeli karena tren, impulsive buyer, dan fashion enthusiast. Saya Fadila, saya akan menjelaskan tentang targeting. Sebelumnya, targeting itu adalah konsumen yang lebih mengerucut dari segmentasi. Yang pertama adalah generasi, yaitu Gen Y, yaitu kelahiran 80 sampai 95, lalu ada Gen Z kelahiran 95 sampai 2010, lalu ada Gen Alpha yaitu kelahiran lebih dari 2010. Selanjutnya ada kelas ekonomi yaitu menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Lalu yang ketiga ada penggunaan teknologi yaitu pengguna gadget untuk sosmed dan transaksi online serta pemerhati teknologi. Dan yang terakhir ada kebiasaan membeli baju yaitu membeli sesuai budget karena tren, fashion enthusiast, dan impulsive buyer. Berikutnya, perkenalkan nama saya Christian. Saya akan menjelaskan positioning dari bisnis kita sendiri. Seperti yang bisa dilihat dalam diagram ini, kami menempatkan bisnis kami di sektor sustainability dan affordable. Di mana bisa dilihat sini terdapat 4 sektor, yaitu sustainability dan overprice namun unsustainability, terus unsustainability dan affordable, serta yang terakhir ada affordable dan sustainability. Mengapa kami menempatkan produk kami ada di paling atas, yaitu sustainability dan affordable? Karena platform kami mengedepankan slow fashion, yang dimana sangat menjunjung tinggi sustainability, namun dalam harga yang masih affordable ketimbang produk-produk dan merek-merek yang lain yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, saya Najmul Iklima akan menjelaskan tentang dampak adanya platform Shifu ini. Dampak ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi masyarakat dan bagi lingkungan. Yang pertama, untuk masyarakat, satu, dapat mengurangi beberapa masalah fashion. Karena fast fashion ini membutuhkan tenggat waktu yang cepat dalam proses pembuatannya, sehingga ada yang namanya kerja paksa, kekerasan pada pekerja wanita, sampai menggunakan pekerja anak untuk memenuhi sumber daya pekerjanya. Yang kedua juga mengurangi pakaian yang sudah tidak terpakai seperti yang ada di dalam lemari, sehingga menjadikannya lebih rapi, lalu membantu masyarakat untuk mendapatkan pakaian yang berkualitas seperti pakaian branded. Selanjutnya, dampak untuk lingkungan. Yang pertama ada mengurangi beberapa masalah fast fashion, karena thrift bersifat sustainability sehingga dapat mengurangi limbah pakaian dan polusi seperti karbon dan kimia. Lalu thrift dapat memperpanjang masa aktif pemakaian pakaian, sehingga dapat menghemat 8% karbon, 10% air, dan 4% limbah per metrik ton pakaian, lalu mengurangi pakaian di tempat pembuangan, karena 60% pakaian di dunia terbuat dari bahan yang sulit terurai, dan yang terakhir ada membantu menghemat air dalam produksi pakaian, karena untuk menumbuhkan 1 kg kapas membutuhkan 5.300 galon air, belum termasuk proses pembuatan pakaiannya. Saya Dimas, saya akan menjelaskan tantangannya. Pertama itu demand yang sulit terpenuhi karena barang terbatas. Lalu mempertahankan kualitas setiap barang karena berasal dari material yang berbeda-beda. Ketiga, pengembangan platform marketplace yang cukup sulit. Keempat, sulit didapatkan apabila dalam jumlah yang sangat besar. Dan terakhir, pasar quality fast fashion yang besar dan berkembang dengan cepat. Dan berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Dan jangan lupa support bisnis kita karena all everything is in your hand. Demikian akhir presentasi bisnis idea dari kelompok Master Shifu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.